Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, sadaqallahul azim. Hadirin tuan-tuan malabiku, seluruh malabiku sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Allah nikmai ipataraka sitanra asukuru kemarajata dari sisi rajanna Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesehatan ya remupi kesempatan agalak galareng sehingga pada engkaki sirapi ye ulenge yang hari itu bulan yang mulia, yang hari itu bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Makuto para paimang, tidak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan, sebagai contoh bagi kita semua. Dan mudah-mudahan pada engkaki maka cuek masal riadena sehingga weddingi lolongan syafatna riasori mondina Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita syukur kilori Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki awal bulan suci Ramadan. Maka sepantasnya lah kita menyebut, sepantasnya lah kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh berkah, di mana ilalanna Allah Subhanahu wa taala napa bebas oleh siksaan na api neraka. Di mana oleh karena itu hadirnya kita engkau ngetak rapi ulang ramalang adalah bukan sebuah kebetulan, tetapi sebuah ketetapan yang pura dapat tentu pang Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada engkau kisi rapi ya ulang ramalang. Oleh karena itu dijadikan ya ulang ramalang seakan-akan Ramadan terakhir bagi kita, agar supaya bagaimana ya roh ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan nantinya weddingi sempurna, seakan-akan kita lakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini puang Allah Subhanahu wa taala dapat lebih-lebih apalan apa kasih. Tentu pada ibadat tu makda di dalam bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala-pahala kebaikan, pahala-pahala pakasih yang dilakukan. Tentu pada ibadah itu makda ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan sama pahalanya ketika lakukan ibadah wajib saliwenna bulan suci Ramadan. Nah, begitu juga ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, Allah tentukan seberapa besar pahala yang Allah akan ganjarkan, yang Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilalana ya ulang ramalang puang Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya. Nah, buka puang Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya pintu surga. Dan nia na tutup iserapat-rapatnya pintu ranakana. Dan nia ya rosetas-setangnya Allah Subhanahu wa taala ikat yang selalu menggoda manusia. Sehingga alhamdulillah pada engkaki siarapi ulang ramalan. Nah, perlu tu pada ibang subhanahu decem makda di dalam bulan Ramadan ini puang Allah Subhanahu wa taala juga menyimpan satu malam, menyimpan sedi weni yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menyimpan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Agar tujuannya agar supaya bagaimana kita serius, bagaimana kita matong-matong untuk hadapi bulan suci Ramadan. Oleh karena itu
marilah kita pergunakan ye Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nasabah alamat sia-sia itu nareko labak bawang ye ulang ramalan, kita tidak dapatkan kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu ilalana yang membetu mak barakah ada 3 hal yang ingin saya sampaikan yang bagaimana kita bisa lakukan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam beribadah tentu pada ibadu si bama dece makda puang Allah Subhanahu wa taala dekna sembarang ibadah natarim. Magiro nasaba puang Allah Subhanahu wa taala dia menerima ibadah yang betul-betul iniakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai guru tak na ibaratkan ni di dalam melaksanakan suatu ibadah, na ibaratkan ni nareko eloki makiri surah. Nah kita lihat nareko eloki makiri surah, tentu ada beberapa hal. Tentu ada beberapa hal yang perlu ipas sadia. Yang pertama nareko eloki makiri surah, tentu butuh yang namanya amplop. Butuh bagaimana itu amplop itu dingin adoko surat. Nah kemudian yang kedua, ketika kita sudah mempunyai amplop, kita harus menyiapkan isi agar isena amplop. Apa yang akan kita sampaikan atau apa isi dari pesan Nyai Palet Tureng surat. Nah kemudian yang terakhir yang perlu ipas sadia adalah setelah kita menyiapkan amplop, setelah kita siapkan isi pesan yang ingin disampaikan, tentu perlu itu adanya alamat. Perlu itu engka alamat makda degar wa rasul elo ikiri. Nasaba nareko alamat mi bawang, dek gaga isena, makda matu tayo terima makda agar masukna ye. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada saya? Nasaba alamat mi bawang, dek gaga isena. Nah begitu juga nareko isa mi bawang subah pakul. Dek gagal alamatna. Nah tentu orang yang mengantar ini bingung ni. Maka dah tegero ya surah eloi paletu. Nah sabah dek gagal alamatna. Nah begitu juga di dalam beribadah. Begitu juga bagaimana nantinya kita menyambut bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal, ada 3 hal yang perlu ipas sadia. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang perlu ipas sadia adalah alamat. Di dalam mengirim surat tentu butuh yang namanya alamat. Nah di dalam ibadah ye ibaratkan yang regurupta ye alamae sebagai niat. Niat yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nasabah tentu pada ibadah tu makra biasa orang mengerjakan di ibadah tetapi nas elok mi puji daripada narupata. Atau misalkan menyumbang di masjid, maka lumba-lumbangi mas sumbang. Maka lumba-lumbangi nauki asena agar supaya wedding puji daripada narupata. Bisa dipuji sesamanya. Nah tetapi ibadah yang dimaksudkan di sini adalah niat yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana semata-mata. Nah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang pertama yang perlu dipersiapkan sebelum kita nantinya memasuki bulan Ramadan. Ipadecengi niat tak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makdai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilalanna hadisna makda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Majepu sininna sewa-sewae, majepu sininna jama-jamange tak gantung itu dari apa yang kita niatkan. Dan niat ya roi di rupa tawe kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi yang pertama yang perlu ipas sadia untuk memasuki bulan suci Ramadan adalah bagaimana ini niat tak betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti tadi makda elok mi lipoji daripada narupatau. Dia elok mi lipoji.
Nah, orang yang seperti ini resori monrina puang Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa orang yang seperti ini ketika di akhirat kelak, ketika resori monrina puang Allah Subhanahu wa taala mangoleri puang Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah, saya minta amalan-amalan, saya minta apalanna ibadah-ibadahku ketika waktuku tua rilin. Maka puang Allah Subhanahu wa taala loka ko sampai daripada rupa tahu. Kenapa? Karena ketika nasang waktumu tua, ketika hidup di dunia engkau mengerjakan suatu ibadah itu semata-mata untuk dipuji daripada rupa tahu. Tania semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang pertama yang perlu ibasadia adalah sembari saya ingatkan bahwa ibadah cengin nyata untuk memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin sidang jamaah tarwih, teman-teman lebihku, susur lebihku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita siapkan alamat, tentu siapa situ isa. Kita siapkan isi makada pesan apa atau agar eloi paleturengi pesan daripada rupa tak. Jadi yang kedua, ye isa na ibaratkan ni topan ditata sebuah parengerang, sebuah keyakinan, sebuah keimanan. Nah, sabab magai mustahil lakukan kisah dipakasiya. Mustahil kita lakukan suatu ibadah narik kodek gak tepat tak ilalan. Jadi mustahil kita mengerjakan ibadah puasa, mustahil kita mengerjakan salat tarawih narik kodek gak tepat tak loripang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang kedua yang perlu ipasadia adalah bagaimana ibadah cengi tepat tak loripang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meyakini tentang agar naparentang kipang Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal apa saja yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala naparingaka ki, naparingerang ki lalenna ayat malabina makada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ye ayat tentu tidak asing bagi kita. Ye ayat tentu mak biasa tu yang kalinga bahkan hampir setiap hari di setiap menjelang berbuka puasa ayat ini selalu dibacakan. Maka betuang makada hai orang-orang yang beriman. Sininna to matapo kutiba alaikumusiyam. Kerjakanlah puasa pada puasa ki. Turu pada toha orang-orang turut pada Tuhan yang pura lakukannya orang-orang terdahulu sesuai dengan apa yang dikerjakan orang-orang terdahulu. Nah, agar tujuannya puang Allah Subhanahu wa taala nasuruh kita puasa la'allakum tattaqun, agar supaya bagaimana ye ketika puasa kita mendapatkan predikat takwa, predikat matepuk dari puang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadi yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kita memiliki keimanan, bagaimana ibadah cengi tepat di dalam melaksanakan suatu ibadah. Hadirin sidang jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu dipersiapkan setelah dilengkapi ni surat tak dengan alamat, setelah dilengkapi ni surat tak dengan isi, kemudian dilengkapi dengan pembungkus, dilengkapi dengan pakulit makada, agar supaya bagaimana roh surat tak uding na tarima si bawa madece. Tahu ya meloe ikiring ang surat. Jadi pakulit na ibaratkan itu panritata sebuah gerakan di dalam suatu ibadah, sebuah gerakan di dalam melaksanakan suatu ibadah. Tentu di dalam melaksanakan ibadah, laksanakan isi di pakasiwiang, tentu ada beberapa gerakan-gerakan, ada beberapa rukun-rukun yang harus kita penuhi untuk laksanakan ibadah. Contoh misalkan di dalam berpuasa, tentu
kita diwajibkan untuk makan sahur. Kita disunnahkan untuk makan sahur. Oleh karena itu, begitu juga ketika melaksanakan sholat tarawih, ada beberapa rukun-rukun yang harus kita penuhi. Nasabah, ada beberapa keyakinan yang biasa tersebar di kalangan kita, ada beberapa keyakinan yang biasa lele di tengah-tengah kita, maka ada dua biasa yang beredar di tengah-tengah kita, maka nareko beribadah ke loripang Allah Subhanahu wa taala tidak perlu ada gerakan. Dek mana perlu ada gerakan, cukup tudami bawang marengerang loripang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu naseng ibadat. Kemudian keyakinan yang kedua yang biasa beredar, maka ketika beribadah ke loripang Allah Subhanahu wa taala, dek mah tu na perlu marengerang. Kita cukup saja melakukan gerakan-gerakan. Jadi itu ibadat. Padahal tentu pada ipahatu makda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kerjakanlah ibadah sesuai dengan apa yang saya contohkan kepadamu. Jadi parengerang di dalam suatu ibadah itu sangat penting. Jadi perlu ada gerakan, perlu ada parengerang. Tetapi sebagai manusia biasa, tentu biasa itu lese parengerata. Jadi ketika lese parengerata, ibaratkan nareko guru ki mas sepeda. Nah, ketika kita belajar naik sepeda, kemudian yang sepeda tak mengarah ke kalebong. Nah, tentunya bagaimana ini segera meluruskan ke jalan yang baik. Nah, makutonya no parengerang. Ketika lese parengerata, maka segeralah kita meluruskan agar supaya bagaimana weddingi na tarima sebuah madece puang Allah Subhanahu wa taala pakasiwat. Jadi inilah tiga hal yang perlu ipasadia bagaimana menyambut bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh berkah. Yang pertama yaitu ipadecengi niata. Kemudian yang kedua ipadecengi parengerata, ipadecengi tepat loripang Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, perlu ada gerakan-gerakan, perlu ada rukun-rukun sesuai dengan yang contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tiga yang mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diperhatikan isi bawah madecengnya sehingga bagaimana nantinya ibadata di dalam bulan suci Ramadan ini kita dapatkan kemuliaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Nule makuni rokapang hule orang pengeki, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan mak barakah di mana. Billahi taufiq wal hidayah minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.